Sahabat Mizan Story, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Tulirkan sekarang juga agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, yang menyajikan kisah nyata, inspiratif, dan penuh hikmah. Jangan lupa subscribe dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Jawa Timur gempar. Bagaimana mungkin seorang sinden muda asal Kediri, Niken Salindri, tiba-tiba jadi sorotan viral bukan karena suaranya, tapi karena sebuah fitnah yang bisa menghancurkan hidupnya. Ditambah lagi, ia ditemani kekasihnya yang tak lain adalah Bupati Tuban, Mas Lindra. Apakah cinta dan budaya bisa bertahan di tengah badai politik dan gosip? Simak kisah penuh drama, perjuangan, dan kebangkitan yang tak terduga ini. Beginilah kisahnya. Di lereng sunyi Gunung Wilis, di sebuah dusun kecil yang seakan tersembunyi dari waktu, tangis bayi perempuan pecah memecah keheningan malam. Langit saat itu mendung, tapi para tetua desa berkata, langit mendung itu pertanda bumi sedang melahirkan cahaya. Bayi itu diberi nama Niken Salindri, sebuah nama yang diambil dari tembang kuno yang berarti, permata penyejuk hati. Sejak hari itu, warga percaya bahwa anak ini kelak akan membawa harum budaya yang mulai terlupakan. Ayahnya, Ki Degleng Gondo Supono, adalah seorang dalang kondang yang setiap malam melatih anak-anak desa sebelah rumah. Ibunya, Wiwin Arumita, adalah mua penata rias atau makeup artis. Di rumah yang sederhana tapi penuh getar suara gong dan suara merdu tembang-tembang Jawa, Niken tumbuh dengan telinga dan hati yang terbuka. Suara gamelan adalah musik tidurnya, dan lantunan tembang Macapat menjadi dongeng pengantar malamnya. Saat usianya menginjak 5 tahun, Niken sudah bisa mengikuti ayahnya dalam wayangan kecil di balai desa. Meski tubuhnya mungil, suaranya mampu menembus dentuman gong dan angklung. Penonton sempat terdiam, bahkan ada yang tak sadar menitikkan air mata saat ia menyanyikan Dandang Gula. Di malam itu, seorang dalang tua berkata lirih, anak ini bukan sinden biasa, ia jelmaan dari tembang itu sendiri. Namun di balik pesona dan bakatnya, hidup Niken tidak selalu mudah. Kemiskinan membayangi keluarganya. Ayahnya sempat sakit keras karena kelelahan menjadi dalang untuk memenuhi undangan hajatan demi mencukupi biaya sekolah anak-anaknya. Banyak yang menyarankan agar Niken pindah haluan, menjadi penyanyi dangdut kampung atau ikut lomba tarik suara pop di kota. Tapi Niken kecil selalu menjawab tegas, aku bukan ingin jadi terkenal, aku ingin orang tahu bahwa budaya kita masih hidup. Di sekolah, ia sering menjadi bahan olok-olok. Anak-anak mengejeknya sebagai sinden kuno, mengatakan bahwa tembang Jawa itu lagu nenek-nenek. Tapi Niken tak gentar. Ia membawa gamelan kecil dari bambu buatan ayahnya ke kelas dan mengajarkan tembang sederhana ke teman-temannya. Guru-guru pun mulai mendukung, bahkan kepala sekolah memberinya kesempatan tampil di upacara bendera, menyanyikan Padang Bulan dengan penuh hikmat. Siapa sangka, video penampilannya yang direkam guru olahraga itulah yang kelak menjadi awal dari segalanya. Video itu diunggah ke media sosial oleh seorang pegiat budaya tanpa sepengetahuan Niken. Dalam semalam, video itu viral. Ribuan orang terpesona melihat gadis kecil dengan kebaya sederhana, bersuara jernih dan penuh perasaan menyanyikan lagu-lagu yang hampir punah. Banyak yang meneteskan air mata, merasa tersentuh dan rindu kampung halaman, rindu masa kecil mereka bersama nenek yang dulu sering bersenandung tembang di sore hari. Nama Niken Salindri mulai dibicarakan, dari warung kopi sampai ruang rapat pemerintah. Tapi siapa sangka, di balik layar handphone dan pujian netizen, hati Niken masih dipenuhi keraguan. Ia berdiri di antara dua dunia, dunia lamanya yang penuh kesunyian dan makna, dan dunia baru yang bising oleh popularitas. Namun satu hal yang selalu dipegangnya adalah pesan sang ibu, nak, suara sinden bukan hanya hiburan. Ia adalah doa, ia adalah warisan. Jika kamu bernyanyi dengan hati, kamu sedang menjaga nyawa budaya kita. Setelah videonya viral, hari-hari Niken berubah drastis. Dari gadis desa yang biasa berjalan kaki ke sekolah, kini ia dijemput mobil dinas untuk menghadiri undangan di kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten. Ruang itu terasa asing baginya, dingin oleh AC dan dipenuhi orang-orang berdasi yang berbicara cepat dalam bahasa formal. Tapi mata mereka semua tertuju pada Niken,
si sinden kecil dari Kediri yang tiba-tiba menjadi simbol harapan baru bagi pelestarian budaya Jawa Timur. Beberapa hari kemudian, undangan resmi datang dari Pemprov Jawa Timur, Festival Budaya Nusantara di Surabaya, sebuah ajang prestisius yang hanya menghadirkan seniman terpilih dari tiap daerah. Nama Niken tertera di antara daftar bintang tamu, tokoh-tokoh besar seperti Dalang Kenamaan, penari keraton, dan maestro gamelan. Ia membaca surat undangan itu berulang kali bersama ayah dan ibunya yang tak kuasa menahan air mata haru. "Gusti Allah boten sare," bisik sang ibu sambil mengecup kening Niken. Namun di balik kabar baik itu, bayang-bayang keraguan kembali menyelinap. "Apa aku pantas?" bisik Niken pada dirinya sendiri. Ia masih ingat hinaan teman-teman sekolah, tekanan dari media sosial, dan rasa canggung saat berhadapan dengan orang-orang besar. Tapi malam itu, ketika ia duduk sendiri di samping gamelan peninggalan kakeknya, ia menyanyikan tembang, "Pucung," dengan air mata mengalir. Di setiap baitnya, ia seperti berikrar, "Aku akan melangkah bukan untuk diriku, tapi untuk budaya yang sedang sekarat." Hari pertunjukan tiba. Di balik panggung megah Taman Budaya Surabaya, Niken berdiri menggigil. Di sekelilingnya, artis-artis senior berbicara dengan percaya diri. Tapi Niken hanya menggenggam kain jariknya erat-erat, berusaha menenangkan jantungnya yang berdentum seperti kendang. Lalu datanglah seorang pria parubaya bersorban putih, mengenakan batik khas Mataraman, tersenyum lembut dan menepuk bahunya. "Kamu Niken?" "Iya, saya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur. Saya tunggu suaramu di depan. Jangan nyanyikan lagu, nyanyikan jiwamu." Ucapan itu bagaikan mantra. Ketika lampu panggung menyala dan suara gamelan mengalun pelan, Niken melangkah maju. Ia berdiri sendiri di tengah panggung besar, wajahnya menatap ribuan penonton, termasuk para duta budaya dari luar negeri. Suara pertamanya menggema, lembut, jernih, tapi penuh tenaga batin. Ia menyanyikan, "Gambuh," tembang tentang keikhlasan dan pengabdian. Penonton terdiam, terhipnotis. Beberapa orang mulai menangis. Kamera televisi nasional merekam setiap detik penampilannya. Setelah penampilannya, panggung meledak dalam tepuk tangan yang membahana. Tapi di balik gemuruh itu, Niken hanya diam menunduk. Ia tidak sedang mencari pujian. Dalam hatinya hanya satu doa yang terus ia panjatkan, semoga suara ini cukup untuk membangunkan hati generasi muda, bahwa budaya bukan barang usang, ia adalah jati diri yang sedang menunggu untuk diselamatkan. Malam itu, media sosial kembali gempar. Sinden kecil dari Kediri mengguncang Surabaya. Nama Niken Salindri menjadi trending di berbagai platform. Tapi bukan hanya karena suaranya, melainkan karena ketulusannya. Dan tanpa ia duga, di balik panggung, seseorang menyaksikan penampilannya dengan pandangan takjub. Mas Lindra, bupati muda dari Tuban yang akan kelak menjadi bagian penting dari hidupnya. Setelah penampilannya di festival budaya, Niken seakan tak pernah mendapat waktu untuk benar-benar diam. Undangan tampil berdatangan dari berbagai kota, Malang, Lamongan, bahkan Jakarta. Tapi di balik semua itu, satu peristiwa tak pernah ia lupakan, pertemuan pertamanya dengan Mas Lindra, pria muda berbatik lurik yang menghampirinya di belakang panggung dengan senyum tenang dan mata tajam yang menyimpan rasa kagum. "Suaramu seperti menembus tulang dan jiwa," katanya waktu itu. Niken hanya tersenyum gugup, tak tahu harus membalas dengan apa. Mas Lindra bukan pria biasa. Ia dikenal sebagai Bupati Tuban termuda dalam sejarah, seorang tokoh muda yang berjuang keras menghidupkan kembali kearifan lokal dan warisan budaya di wilayahnya. Tapi di balik gelar dan kekuasaan, ia menyimpan luka, ibunya seorang penari klasik yang meninggal dalam kesendirian karena seni yang ia jaga dianggap tak lagi penting. Sejak itu, Mas Lindra bersumpah mencari orang yang bisa menghidupkan kembali roh budaya itu. Dan malam itu, saat mendengar suara Niken, ia merasa telah menemukannya. Beberapa kali, Mas Lindra mulai muncul di setiap acara di mana Niken tampil. Ia selalu duduk di barisan belakang, tak ingin mencuri perhatian. Namun sorot matanya tak bisa berbohong. Niken mulai menyadari kehadirannya, dan di setiap akhir penampilannya, ia merasa seakan tengah menyanyikan tembang bukan hanya untuk para penonton, tapi untuk seseorang yang diam-diam mengisi ruang batinnya. Tapi perasaannya ia simpan rapat. Ia hanyalah sinden desa, dan Mas Lindra adalah seorang pemimpin. Suatu hari,
Undangan datang dari Kabupaten Tuban, Niken diminta tampil dalam acara peluncuran program budaya, Sanggar Rakyat, yang digagas langsung oleh Mas Lindra. Di tengah latihan, Mas Lindra mengajak Niken duduk di pendopo tua tempat ibunya dulu menari. "Aku ingin tempat ini kembali hidup. Tapi aku tak bisa melakukannya sendiri," katanya dengan suara parau. "Maukah kamu jadi cahaya di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, samar antara undangan profesional dan bisikan hati. Sejak saat itu, kedekatan mereka menjadi buah bibir. Foto mereka saat berjalan berdampingan keluar dari pendopo tersebar di media sosial. Netizen mulai berspekulasi, apakah Niken adalah kekasih sang bupati. Sebagian memuji mereka pasangan budaya yang ideal, tapi tak sedikit yang nyinyir, menuduh Niken mencari panggung dengan mendekati penguasa. Komentar itu menusuk Niken lebih dari apapun. Ia menangis malam itu, tak sanggup membaca satu persatu hinaan yang menganggapnya perempuan ambisius. Mas Lindra yang mengetahui itu langsung mendatangi rumah Niken di Kediri. Ia duduk bersama ayah dan ibunya, menjelaskan bahwa hubungan mereka bukan sekadar berita viral, melainkan pertemuan dua jiwa yang sama-sama mencintai budaya. Dengan tegas ia berkata, "Saya tidak akan membiarkan Niken berjalan sendiri dalam menghadapi dunia ini." Ucapan itu menjadi tamparan halus bagi semua yang meragukan niat mereka. Namun, kedekatan mereka bukan tanpa risiko. Tekanan dari kalangan birokrasi mulai muncul. Bupati sebaiknya menjaga jarak dengan artis muda, begitu isi salah satu surat dari petinggi provinsi. Tapi Niken dan Mas Lindra memilih tetap berjalan, tidak dalam sorotan glamor, tapi dalam diam yang penuh makna. Di balik tirai gamelan, mereka menemukan cinta. Cinta yang tumbuh bukan dari rayuan, tapi dari kehendak bersama untuk menjaga roh budaya dari kepunahan. Popularitas Niken Salindri meroket lebih tinggi setelah tampil bersama Mas Lindra dalam peresmian Sanggar Rakyat di Tuban. Foto mereka berdampingan mengenakan busana adat tersebar di berbagai media nasional. Judul-judul bombastis memenuhi layar gawai masyarakat, bupati dan sinden viral, cinta budaya atau cinta kuasa. Dunia maya gempar. Niken, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai penyelamat budaya, kini dipelintir jadi simbol sensasi. Ia tak pernah membayangkan bahwa ketulusannya bisa berubah jadi bahan cemooh. Kemanapun ia pergi, kamera dan wartawan mengejar. Bahkan saat sedang tampil dalam acara adat di Ponorogo, sekelompok jurnalis menerobos ke belakang panggung. Memaksanya menjawab pertanyaan soal hubungan pribadinya. Niken terdiam, mencoba tersenyum, namun suaranya tercekat. Ia bukan selebriti, ia bukan politisi. Ia hanya ingin menyanyi dan menghidupkan tembang-tembang leluhur. Tapi sekarang, setiap langkahnya dinilai, setiap senyumnya dibedah. Di media sosial, gelombang komentar bermunculan. Ada yang mendukung, tapi banyak pula yang menyudutkan. "Sinden kok pacaran sama bupati, gak malu?" Tulis seseorang. "Ini pasti settingan politik." Tulis yang lain. Niken mulai enggan membuka ponselnya. Ia merasa seolah semua mata tak lagi melihat bakat dan perjuangannya, melainkan hanya memburu kisah cintanya. Di malam-malam sepi, ia memandangi gamelan peninggalan kakeknya, bertanya-tanya apakah jalan ini masih pantas ia tempuh. Mas Lindra pun tak luput dari serangan. Beberapa anggota DPRD mulai mempertanyakan integritasnya. "Fokus pada kinerja, bukan urusan hati," cetus mereka di rapat pleno. Meski ia tetap tampil tegar di publik, di balik layar ia merasa terpukul. Ia tahu, mencintai Niken berarti mencintai badai. Tapi ia juga tahu, jika ia meninggalkannya, maka bukan hanya hati Niken yang hancur, harapan pada kebangkitan budaya pun bisa ikut padam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gubernur Jawa Timur, Kang Deddy Mulyadi, akhirnya turun tangan. Dalam sebuah konferensi pers mendadak, beliau menyatakan dukungannya terhadap Niken dan Mas Lindra. Budaya tidak hanya dilestarikan lewat panggung, tapi juga lewat cinta yang jujur. Jika ada dua anak muda yang mencintai budaya dan saling mendukung, maka kita wajib melindungi mereka, bukan meruntuhkan. Ucapan itu bagaikan tamparan untuk para pembenci. Namun, tekanan itu belum usai. Sebuah akun anonim mengunggah foto Niken tanpa jilbab saat kecil, mencoba menjatuhkannya secara moral. Video lama ia menyanyi lagu pop juga disebarkan, dengan narasi bahwa ia hanya memanfaatkan budaya untuk popularitas. Niken menangis di pelukan ibunya malam itu.
Ia merasa dikhianati oleh dunia yang dulu memujanya. Tapi sang ibu berkata lirih, "Nak, emas tetap emas meski dibenamkan dalam lumpur." Di tengah badai, Niken hanya punya satu tempat untuk berlindung, suara tembang. Ia tampil dalam sebuah acara budaya tanpa pengumuman publik, hanya dihadiri orang-orang kampung. Di panggung sederhana itu, ia menyanyikan Megatruh, tembang kematian. Tapi malam itu, lagu itu bukan tentang kematian tubuh, melainkan kematian ego, fitnah, dan kebencian. Di akhir lagu, air matanya menetes. Namun wajahnya tersenyum. Ia telah lahir kembali, bukan sebagai sinden viral, tapi sebagai penjaga jiwa budaya yang tak bisa dibungkam. Di tengah badai fitnah dan gunjingan, secercah cahaya mulai menembus awan gelap. Dukungan dari rakyat kecil mulai bermunculan tanpa dikomando. Video-video ibu-ibu desa yang menyanyikan tembang Jawa dengan latar potret Niken tersebar di TikTok. Di pasar-pasar tradisional, nama Niken disebut seperti legenda hidup. "Ojo ngono karo cah apik, nduk kuwi jaga budaya," seru seorang penjual jamu sambil membagikan selebaran acara pentas keliling Niken. Dari pelosok Tulungagung sampai pinggiran Bojonegoro, rakyat kecil mulai menyuarakan satu hal, mereka berdiri bersama Niken. Namun di balik dukungan itu, awan gelap politik mulai menggulung perlahan. Di internal pemerintahan provinsi, muncul suara-suara sumbang yang merasa keberadaan Niken terlalu dominan. Mereka khawatir popularitasnya akan mengganggu tatanan kekuasaan. Beberapa oknum mulai menyusun langkah diam-diam, membatasi undangan resmi, mengalihkan anggaran kebudayaan, hingga menghasut media agar berhenti memberitakan kegiatan Niken. Mereka bukan membenci Niken, tapi takut pada apa yang ia bangkitkan, kesadaran rakyat. Suatu malam, seorang pejabat senior mendatangi Mas Lindra secara rahasia di rumah dinas. "Anak itu terlalu bersinar," katanya dingin. "Dan sinar yang terlalu terang akan membakar pemiliknya sendiri, dan Anda." Ancaman halus itu mengguncang Mas Lindra. Ia mulai menerima tekanan dari pusat, bahkan dipanggil ke Jakarta untuk pembinaan. Tapi ia hanya menjawab satu hal, "Kalau menjaga budaya dianggap kesalahan, maka biarlah saya salah." Niken pun mulai merasakan dinginnya perlakuan dari beberapa instansi yang dulu memujanya. Surat-surat undangan manggung tak lagi datang. Sponsorship dibatalkan sepihak. Bahkan sanggar rakyat yang ia dirikan bersama Mas Lindra di Tuban mendadak dicabut izinnya dengan alasan tidak memenuhi prosedur. Hati Niken remuk, bukan karena popularitasnya meredup, tapi karena budaya yang ia jaga kembali disisihkan oleh tangan-tangan yang katanya berkuasa demi rakyat. Namun saat semua pintu tertutup, rakyat kecil membuka jalan baru. Para pemuda desa membentuk komunitas sinden rakyat, menggelar panggung keliling dari kampung ke kampung, mengumpulkan iuran sukarela untuk mendanai pertunjukan Niken. Warga membuat panggung dari bambu, tirai dari kain jarik, dan lampu dari petromax. Niken tampil bukan untuk ribuan penonton TV, tapi untuk ibu-ibu tani, anak-anak SD, dan bapak-bapak buruh yang duduk di atas tikar, bersyukur masih bisa mendengar suara tanah airnya. Salah satu penampilan paling menyentuh terjadi di lereng Gunung Kendeng, saat Niken menyanyikan "Durma" di depan petani yang tengah berjuang melawan tambang semen. Suaranya menggetarkan bukit, menyatu dengan angin dan rintik hujan. Saat bait terakhir usai, seorang petani tua berlutut sambil menangis, "Suaramu, Nduk, lebih nyaring dari gong, lebih dalam dari parit sawah. Kau tak hanya menyanyi, kau menyadarkan." Tapi kekuatan rakyat ini mulai membuat elit bergetar. Mereka sadar, Niken bukan sekadar sinden, tapi sudah menjadi simbol perlawanan diam. Dan simbol seperti itu, jika tidak dikendalikan, harus disingkirkan. Maka, ancaman pun berubah bentuk, bukan lagi sekadar pembatasan, tapi skenario penghancuran nama baik, kriminalisasi, bahkan godaan agar Niken menjauh dari panggung demi keselamatan. Pilihan ada di tangan Niken, tetap bertahan dan melawan, atau mundur demi kedamaian semu. Pada pagi yang tampak biasa di Kediri, dunia Niken tiba-tiba runtuh. Media-media besar serentak memberitakan skandal mengejutkan, sinden muda tersandung dana hibah fiktif. Dalam laporan itu, Niken dituduh menerima aliran dana ratusan juta dari program kebudayaan provinsi, melalui sanggar rakyat yang didirikan bersama Mas Lindra. Bukti-bukti transfer palsu dan rekaman suara yang disunting secara licik beredar luas. Wajah Niken terpampang di layar berita,
bukan sebagai pelestari budaya, melainkan sebagai tersangka moral dan korupsi. Niken terpaku di depan televisi, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ibunya menangis dalam diam, dan ayahnya hanya bisa memeluknya sambil mengucap istighfar berkali-kali. "Aku tidak pernah menerima uang itu, ya, aku tidak pernah," ucapnya lirih. Tapi dunia tidak peduli pada kebenaran. Dunia lebih cepat percaya pada sensasi. Hujan komentar menghujam akun media sosial Niken seperti hujan batu di tanah longsor. Mas Lindra segera menggelar konferensi pers membantah tuduhan tersebut. Namun, tekanan politik begitu kuat. Ia bahkan diminta nonaktif sementara oleh pihak provinsi untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam seminggu, karir Niken nyaris hancur, sanggarnya disegel, dan seluruh penampilannya dibatalkan. Ia tak hanya dikucilkan, tapi juga diminta mundur dari kehidupan publik. Surat kaleng datang ke rumahnya, berisi ancaman agar ia tidak banyak bicara kalau tidak mau keluarganya jadi korban. Di tengah gelapnya malam dan ketakutan yang mencekam, Niken hanya punya satu tempat berlindung, masjid kecil di belakang rumahnya. Di sanalah ia bersujud, memohon petunjuk. Dalam tangisnya, ia tak meminta agar semua kembali seperti semula, ia hanya meminta kekuatan untuk tidak membenci. Sebab dalam dadanya, luka demi luka sudah mengering, tapi fitnah kali ini begitu dalam, mengoyak jiwanya sebagai seniman, perempuan, dan manusia. Beberapa sahabat dekat menyarankan Niken untuk kabur sementara ke luar negeri, mengikuti program budaya di Eropa yang pernah ditawari padanya. "Diam sebentar, hilang dari radar, nanti badai mereda," kata mereka. Tapi Niken tahu, jika ia pergi sekarang, itu berarti membiarkan kebohongan menang. Ia berdiri di ambang keputusan paling berat, bertahan dan menanggung semua risiko, atau pergi dan kehilangan semua yang telah ia perjuangkan. Mas Lindra pun akhirnya datang diam-diam ke rumah Niken, wajahnya lelah, bajunya lusuh. "Kalau kau memilih pergi, aku akan mengerti," katanya. "Tapi jika kau memilih tetap di sini, maka aku akan berdiri bersamamu, meski dunia menuduhku gila." Niken tak langsung menjawab. Ia hanya memandang langit malam, mendengarkan suara jangkrik yang entah mengapa kini terdengar seperti alunan gamelan sunyi. Dalam sunyi itu, ia akhirnya tahu jawabannya. Esoknya, Niken mengumpulkan semua pendukungnya, berdiri di atas panggung bambu yang pernah ia dirikan bersama rakyat. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia berkata, "Jika fitnah adalah harga dari mencintai budaya, maka aku akan membayarnya. Tapi jangan pernah kalian berhenti menyanyi, karena suara rakyat lebih kuat dari segala tipu daya." Kata-kata itu menggema, memecah malam, dan menyalakan api perlawanan baru. Tapi badai yang lebih besar belum usai, karena kini, nama baik dan masa depannya dipertaruhkan di pengadilan. Proses hukum berjalan lambat, penuh lika-liku dan tekanan. Selama berminggu-minggu Niken hidup dalam bayang-bayang stigma, meski tak sekalipun ia menyentuh ruang tahanan. Pendamping hukumnya, seorang pengacara muda idealis dari Malang, bersikeras menyelidiki rekaman dan dokumen yang dijadikan bukti. Perlahan, benang kusut mulai terurai. Salah satu pegawai di Dinas Kebudayaan akhirnya diam-diam menghubungi tim pembela Niken. "Saya tak tahan melihat ketidakadilan ini, saya tahu siapa yang memalsukan dokumen itu," bisiknya melalui pesan suara yang direkam dengan tangan gemetar. Bukti-bukti mulai terbongkar. Rekaman suara Niken ternyata hasil penyambungan dari berbagai potongan wawancara, dan rekening yang disebut menerima dana hibah palsu itu milik sebuah yayasan fiktif yang dikelola orang dalam. Kasus ini perlahan berubah arah, bukan lagi soal Niken sebagai terdakwa, tapi sebagai korban konspirasi kekuasaan. Media mulai berbalik arah. Judul-judul baru muncul, "Sinden muda dijebak oknum, korban fitnah, Niken bangkit dengan air mata." Namun, tak semudah itu menyembuhkan luka. Nama baik yang rusak tidak bisa pulih hanya dengan klarifikasi. Beberapa pihak yang dulu menyudutkannya kini hanya diam, seolah tak pernah menjatuhkan. Dan lebih menyakitkan, sebagian masyarakat tetap sinis. "Ah, bersih karena dibantu bupati," kata mereka. Niken hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu, kadang yang lebih menyakitkan dari kebohongan, adalah diamnya kebenaran ketika ia dibutuhkan. Di tengah kemenangan hukum itu, Mas Lindra pun harus menghadapi kenyataan pahit. Akibat tekanan dari pihak pusat dan fraksi oposisi,
ia tidak dicalonkan kembali dalam pemilihan bupati periode berikutnya. Ia tidak menyesal, hanya merasa gagal melindungi perempuan yang dicintainya dari badai politik. Aku tak menyesal kehilangan jabatan, asal kau tak kehilangan keyakinan bahwa dunia masih punya tempat untuk orang jujur, ucapnya sambil memegang tangan Niken di tepi Telaga Ngipik, tempat mereka dulu pertama berbicara tentang cita-cita budaya. Niken memutuskan untuk rehat sejenak. Dari panggung besar, ia kembali ke Kediri, mengajar anak-anak kecil di sanggar tua milik almarhum kakeknya. Di sana, ia merasa tenang. Bukan karena masalah telah selesai, tapi karena ia kembali ke akar, tempat di mana suara gamelan tak butuh panggung mewah, dan tembang-tembang Jawa masih bisa membuat hati orang kecil bergetar. Suatu malam, seorang bocah perempuan bertanya polos, "Bu Niken, kenapa ibu dulu nggak nyanyi di TV lagi?" Niken tersenyum sambil mengusap rambut si bocah. Karena terkadang, suara yang paling jujur, tak selalu disiarkan. Tapi selama masih ada telinga yang mau mendengar, aku akan terus bernyanyi. Jawaban itu tak hanya ditujukan untuk bocah itu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sebab meski luka itu masih tertinggal, ia telah memilih untuk hidup dengan kepala tegak dan suara yang tak bisa dibungkam. Angin sore berhembus lembut di halaman Candi Penataran, saat panggung megah didirikan di bawah langit jingga. Festival Budaya Nusantara, yang dulu hampir dibatalkan karena skandal Niken, kini kembali digelar dengan tajuk baru, Dari Luka Menjadi Nada. Gubernur Jawa Timur, Kang Deddy Mulyadi, secara pribadi mengundang Niken untuk tampil sebagai bintang utama. Undangan itu bukan sekadar formalitas, tapi pengakuan bahwa suara rakyat yang sempat dikubur kini diberi ruang kembali. Niken berdiri di balik tirai panggung, mengenakan kebaya hitam bersulam emas dan jarik kuning gading yang diwarisi dari ibunya. Suasana batinnya bergemuruh. Di kursi penonton, duduk para tokoh budaya, pemimpin daerah, rakyat biasa, dan di barisan depan, Mas Lindra dengan sorot mata yang sama, tenang namun penuh doa. Ini bukan sekadar pertunjukan, ini adalah pengakuan, pembuktian, dan mungkin perpisahan. Saat gamelan pertama dipukul, seluruh tempat senyap. Niken melangkah pelan ke tengah panggung. Ketika suara sindennya mengalun, bukan hanya irama yang terdengar, tapi getar luka, perjuangan, dan cinta yang bertahan dalam badai. Ia menyanyikan tembang pangkur, namun bukan dalam bentuk klasik. Ada liris-liris baru yang ia tulis sendiri, bercerita tentang perempuan desa yang difitnah, bangkit, dan memilih untuk tetap mencintai bangsanya dengan suara, bukan amarah. Tangis pecah di beberapa sudut penonton. Ada keheningan sakral yang tak bisa dijelaskan. Bahkan para pejabat yang dulu meragukannya, kini berdiri dan bertepuk tangan saat Niken menunduk di akhir lagu. Tapi sebelum tirai ditutup, Niken mengangkat mikrofon dan berkata lirih, "Aku bukan siapa-siapa tanpa rakyat yang memilih mendengar. Tapi aku tak akan selamanya di panggung. Hari ini, aku menutup perjalanan sebagai sinden, untuk membuka jalan baru sebagai penjaga budaya dalam bentuk yang berbeda." Gubernur Kang Deddy naik ke atas panggung, memegang tangan Niken, dan mengumumkan sesuatu yang mengguncang hadirin. Mulai hari ini, Niken Salindri diangkat sebagai Duta Budaya Jawa Timur, dan akan memimpin inisiatif pelestarian seni di seluruh pelosok provinsi. Suara tepuk tangan membahana, namun di dalam hati Niken, ada kehampaan kecil. Ia tahu, panggung rakyat yang dulu akrab, kini akan ia tinggalkan untuk medan yang lebih besar, dan lebih sunyi. Malam itu, setelah semua usai, Niken dan Mas Lindra duduk berdua di pelataran candi yang kini sunyi. "Apa kau siap dengan jalan baru ini?" tanya Mas Lindra. Niken menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit, lalu menjawab pelan, "Aku tak tahu apa yang akan datang, tapi aku tahu, aku tak sendiri." Mas Lindra mengangguk, menggenggam tangan Niken, dan bersama-sama mereka menatap masa depan, bukan sebagai korban fitnah, bukan sebagai tokoh viral, tapi sebagai penjaga suara Jawa yang tak akan pernah padam. Dan sejak malam itu, di setiap panggung kecil di desa-desa, nama Niken tak lagi sekadar disebut sebagai sinden muda, tapi sebagai legenda yang hidup, sebuah suara yang lahir dari luka, dan bertahan karena cinta. Demikianlah kisah penuh liku dari Niken Salindri, sinden muda asal Kediri yang bukan hanya berjuang mempertahankan budaya, tetapi juga menghadapi badai fitnah dan politik demi kebenaran dan cinta.
Dari panggung rakyat yang sederhana hingga gelaran festival budaya terbesar di Jawa Timur, Niken mengajarkan kita bahwa suara hati dan budaya sejati tak pernah bisa dibungkam oleh apapun. Perjalanan Niken adalah cermin perjuangan banyak insan budaya yang tersembunyi di balik gemerlap panggung dan hiruk-pikuk dunia politik. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai, melestarikan, dan membela warisan budaya Indonesia, tanpa takut akan segala rintangan. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk menghibur dan menginspirasi. Semua tokoh, peristiwa, dan dialog hanyalah hasil imajinasi dan tidak merepresentasikan kejadian atau individu nyata secara langsung. Apabila terdapat kemiripan, itu adalah kebetulan belaka dan bukan maksud untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Niken Salindri dapat memberi semangat dan makna baru dalam hati Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.